Laporan terbaru menyebutkan jet tempur F-5 Iran yang dianggap jadul berhasil menjebol pertahanan udara pangkalan Amerika Serikat. Serangan sistematis tersebut menghantam lebih dari 100 target strategis yang tersebar di 7 negara wilayah Timur Tengah. Salah satu lokasi yang paling terdampak parah adalah pangkalan militer Camp Buehring yang berlokasi di negara Kuwait. Estimasi biaya untuk melakukan perbaikan seluruh infrastruktur vital yang hancur diperkirakan bisa melampaui angka 5 miliar dolar. Fasilitas yang lumpuh meliputi hanggar gudang pusat komando, hingga pesawat pemantau canggih yang hancur di landasan pacu. Media NBC News mengungkapkan rincian mengejutkan mengenai operasi militer Iran yang selama ini tidak diakui secara terbuka. Analisis dari American Enterprise Institute menunjukkan bahwa jaringan pangkalan Amerika Serikat di Teluk Persia kini dalam bahaya. Sasaran serangan meliputi infrastruktur komunikasi dan radar militer yang sangat krusial bagi kemampuan pengawasan di kawasan tersebut. Meskipun jet Northrop F-5 dikembangkan sejak tahun 60-an, Iran terbukti mampu melakukan modernisasi perangkat secara efektif. Variasi lokal seperti Hesasa-Ekeh memiliki kelincahan tinggi yang membuat deteksi radar modern menjadi sangat sulit dilakukan. Insiden di Camp Buehring menjadi sorotan utama karena pangkalan tersebut seharusnya dilindungi oleh sistem pertahanan udara berlapis. Pesawat AWACS E-3G yang sangat mahal dilaporkan hancur di pangkalan udara Pangeran Sultan wilayah Arab Saudi. Kerusakan pada pesawat tanker KC-135 di darat semakin melumpuhkan kemampuan logistik Angkatan Udara Amerika. Keberhasilan pesawat tempur tua menembus barikade pertahanan modern menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas teknologi militer negara barat. Hingga detik ini Departemen Pertahanan Amerika Serikat belum memberikan pernyataan resmi ataupun bantahan terkait laporan yang beredar. Para staf Kongres mulai mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan pangkalan militer di seluruh Timur Tengah. Iran secara sistematis menargetkan fasilitas operasional untuk memastikan bahwa pasukan Amerika tidak bisa melakukan serangan balasan cepat. Pangkalan militer di Qatar, Uni Emirat Arab dan Bahrain juga tidak luput dari hantaman proyektil dan serangan. Skala kerusakan yang dialami oleh jaringan logistik Amerika disebut jauh lebih luas daripada laporan awal ke publik. Fakta bahwa jet tempur musuh dapat terbang langsung di atas pangkalan adalah sebuah mimpi buruk bagi intelijen. Pejabat militer menggambarkan kerusakan infrastruktur sebagai kondisi yang sangat luas meski sebagian kecil aset masih bisa diperbaiki. Modernisasi lokal yang dilakukan oleh insinyur Iran pada pesawat tua terbukti memberikan hasil yang sangat mengejutkan dunia. Upaya melumpuhkan jaringan radar secara serentak di 7 negara menunjukkan perencanaan operasi yang matang dan sangat terorganisir. Ketegangan di kawasan Teluk semakin meningkat seiring dengan terungkapnya fakta-fakta baru mengenai kemampuan tempur udara Iran. Dunia kini menanti respon strategis dari Washington untuk menanggapi hancurnya martabat pertahanan udara mereka di mata internasional. Selat Hormuz kembali menjadi panggung ketegangan dunia. Rekaman yang diambil pada hari Sabtu memperlihatkan sejumlah kapal masih berada di kawasan tersebut, di tengah jalur air strategis yang kini nyaris lumpuh akibat penutupan oleh Iran dan Amerika Serikat. Di antara kapal-kapal itu, terlihat sebuah tanker dengan tulisan, "Kapal Tanker Minyak Irak". Sementara di kejauhan, kapal lain perlahan melintas, membawa kontainer kargo, seolah menantang situasi yang kian tidak menentu. Namun di balik pergerakan itu, situasi sesungguhnya jauh dari normal. Iran memberlakukan pembatasan ketat terhadap lalu lintas di Selat Hormuz. Di sisi lain, Angkatan Laut Amerika Serikat terus mempertahankan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, menciptakan tekanan dari dua arah yang mempersempit ruang gerak kawasan. Upaya diplomasi sempat diharapkan menjadi jalan keluar. Putaran pertama pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat pada 11 April memang sempat digelar, namun berakhir tanpa hasil berarti. Harapan untuk putaran kedua pun sirna, gagal terwujud di tengah meningkatnya ketegangan. Meski demikian, jalur diplomatik belum sepenuhnya mati. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melakukan perjalanan ke Moskow untuk bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin, mencari dukungan dan arah baru. Sementara itu,
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, justru mengumumkan perpanjangan gencatan senjata, sebuah langkah yang memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Semua ini berakar dari eskalasi besar yang terjadi sebelumnya. Pada 28 Februari, aksi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memicu gelombang serangan balasan. Sejak saat itu, ketegangan terus menjalar, menyelimuti seluruh kawasan Teluk dengan bayang-bayang konflik yang belum menunjukkan tanda mereda. Selat Hormuz kini bukan sekadar jalur energi dunia, melainkan titik panas yang dapat menentukan arah stabilitas global.